Sudah mulai-mulai kah? Oke, silahkan, Alsan. Oke. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Shalom, selamat malam. Di malam ini kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melanjutkan pekan doa Global Youth Day di hari yang keempat. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita terlebih dahulu, mari kita berdoa hati kita masing-masing. Iya. Oke. Untuk memulai pekan doa Global Youth Day kita, sebagai lagu buka, kita akan mendengarkan lagu yang akan diputar oleh lagu nomor 144. Adakah Yesus lindung aku, yang akan diputar oleh host. Sudah ada audionya kah itu? Bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah, yang ku tahu Yesus hidup, Ia rasa susah
Yesus lindung aku bila hatiku hancur. Dengan kekasih berpisah aku, adakah Yesus menghibur? Ya, ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Doa buka akan dipimpin oleh saudara Esrin. Mari kita kedengaran suara saya? Kedengaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami. Sehingga pada malam ini ya Tuhan kami boleh mengikuti kembali kan doa Global Youth Day kami, dan juga Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan tolong berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan juga saudari JJ yang akan membawa firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan juga kami boleh mengerti dan juga kami pahami. Berkati juga Tuhan jaringan yang kami gunakan, perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong berkati biar semuanya berjalan dengan baik. Berkati juga ya Tuhan keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berikanlah mereka semua kesehatan. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh saudara Jova, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bani Marduha. Kami persilakan. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku kita dengan urapan besar dimengerti selalu. Jadikanku
siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu. Denganmu dapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Teguhlah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Terima kasih atas lagu pujian dari Pendeta Duha. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah materi yang akan dibawakan oleh Saudara Jova Jireh. Sebentar ya saudara-saudara, saya coba share dulu materinya. Sudah bisa. Nah, sudah kelihatan kah? Apa sudah kelihatan? Oh, sudah ya. Baik, selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini kita sudah sampai di Pekan Doa Global Youth Day kita, hari keempat, pelajaran keempat. Di mana pelajaran kita pada malam hari ini berjudul Kota Anda, Misi Anda. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 yang berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Seorang misionaris di Eropa menuliskan pengalaman hidup yang ia alami pada usia 16 tahun. Ia berkata, "Meskipun saya lahir di dalam keluarga yang hampir Advent, ayah saya dibaptis ketika saya berusia 9 tahun. Tetapi ia selalu menghormati keputusan ibu saya untuk membawa kami ke gereja. Saya mengalami masa remaja yang agak tidak terarah. Keinginan untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan sifat memberontak yang melekat dalam diri anak muda membuat saya sedikit jauh dari Tuhan dan gereja. Saya masih ingat suatu hari di masa remaja ketika saya menginap di rumah seorang teman bersama seorang teman lainnya. Saat berada di sana, kami menemukan beberapa botol
tersembunyi yang disimpan oleh kakeknya di rumah. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa dengan botol-botol itu, karena botol tersebut diberikan kepadanya oleh para pelanggan. Sesuai ekspektasi, kami tidak menggunakan dengan bijak. Kami kehilangan kendali dan tanpa perlu masuk ke dalam detail, saya akhirnya menghabiskan malam di kantor polisi. Setelah beberapa jam, mereka meminta saya untuk menelpon orang tua saya karena saya masih di bawah usia 18 tahun ya. Ini disebutkan di sini sifat memberontak ya dan ingin mengeksplor hal-hal baru itu sifat yang wajar ya di dalam diri seorang remaja. Pasti kita kebanyakan remaja di sini, para pemuda di sini ingin sekali rasanya mengeksplor hal-hal baru. Tanpa berpikir panjang ya, karena otak kita ini masih labil untuk mengambil keputusan, masih dalam masa mencari jati diri yang sebenarnya. Jadi otak kita ini masih labil. Oleh karena itu di sini disebutkan yang dialami oleh seorang misionaris Eropa ini ya, dia mengambil hal yang salah, ternyata dia mengambil jalan yang salah dan akhirnya dia masuk ke kantor polisi di bawah usia 18 tahun ya, berarti belum legal itu. Dia sudah masuk ke kantor polisi karena dia mengambil keputusan yang salah dan akhirnya orang tuanya dipanggil ke kantor polisi. Dia memanggil orang tuanya ke kantor polisi. Yang paling menakutkan bagi saya bukanlah polisi, tetapi bagaimana reaksi orang tua saya. Orang tua saya ya, ibu saya bukanlah orang yang terlalu keras, tetapi dia adalah wanita pada zamannya. Lahir di Spanyol pada tahun 1949, ketika segala sesuatu hanya dijelaskan sekali. Jika kamu tidak mengerti, itu adalah masalahmu. Saya sangat takut untuk melakukan panggilan itu. Dalam panggilan tersebut, terasa jelas ada rasa hina dan malu di satu sisi telepon, serta keterkejutan dan ketidakpercayaan di sisi lainnya. Ya, pada usia 16 tahun, saya menelpon orang tua saya pada pukul 5 pagi agar mereka menjemput saya dari kantor polisi. Ya, bayangin ya, usia 16 tahun. Saya tahun ini usia 16 tahun. Berarti ya seumuran saya lah ya, ini sudah masuk kantor polisi. Nah, 3 orang datang untuk menjemput saya. Kakak laki-laki saya yang tertua, yang saya sangat kagumi dan hampir segala hal tanpa mengurangi rasa hormat kepada 2 kakak saya yang lain, yang menatap saya dengan penuh ketidakpercayaan. Ayah saya dengan reaksi yang sama seperti kakak saya, dan ibu saya dengan ekspresi yang tak dapat saya artikan. Saya tidak akan berbohong, saya menutup mata, mengantisipasi tamparan terbesar dalam hidup saya. Saya menegangkan tubuh dan menahan napas, siap menerima pukulan tersebut. Bisa lihat, bisa saudara perhatikan di sini ya, ketika dia menjelaskan tentang ekspresi kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya, itu adalah ekspresi kecewa yang dikeluarkan manusia ketika dia tahu kalau misalnya orang tuanya tahu anaknya ini berbuat seperti itu. Pasti orang tuanya sangat kecewa. Dan dia juga sadar akan kekecewaan orang tuanya. Makanya dia siap menerima apapun yang nantinya akan diberikan orang tuanya. Nah, kisah ini membuat saya merenungkan beberapa hal. Bagaimana persepsi kita tentang Tuhan. Gambaran seperti apa tentang Tuhan, apa yang dimiliki oleh orang-orang sekuler di kota. Apakah gereja saat ini masih menjadi agen Tuhan yang membuat kasih-Nya dirasakan dalam masyarakat? Apakah kita merangkul mereka yang membutuhkan pemulihan? Apakah hanya mereka yang memiliki iman yang sama dengan kita yang berhak atas pelukan kasih Tuhan? Mari kita bergabung dalam perjalanan melalui Alkitab, di mana kita akan menemukan tujuan gereja bagi kota. Nah, apa sih sifat dan tujuan bait suci dalam Alkitab? Di dalam Keluaran 25 ayat 8 mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bait suci adalah replika dari model yang diperlihatkan kepada Musa. Fungsinya adalah agar pengikut Tuhan Yesus Kristus dapat memahami rencana yang dirancang untuk mengakhiri penderitaan, ketidakadilan, serta menciptakan dunia di mana manusia dapat hidup dalam kebahagiaan yang kekal. Namun tujuan terpenting yang diberikan oleh Tuhan adalah bahwa Dia ingin diam bersama umatnya. Tuhan ingin tinggal bersama umatnya
bukankah luar biasa pada dasarnya Tuhan sedang berpindah ke dekat mereka. Shekinah atau kehadiran Tuhan berdiam di dalam kemah suci. Ya, kita kembali lagi ke ayat intinya tadi di dalam 1 Korintus berapa itu tadi yang berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah bait suci. Dan inilah yang dimaksud oleh kata-kata di sini ya, bahwa Tuhan ingin tinggal bersama umatnya. Tuhan meminta di dalam Keluaran 25 ayat 8, kita harus membuat tempat yang kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Yang artinya kita harus membuat tubuh kita ini, ya bait suci kita ini, sekudus mungkin bagi Tuhan. Agar Tuhan akan diam di dalam kita, agar Tuhan akan tinggal bersama kita umatnya. Lalu Matius 1 ayat 23 berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah salah satu ayat yang paling sering digunakan selama musim Natal. Namun perhatikan lebih dekat arti harfiahnya. Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus, kedatangan Sang Firman, Tuhan yang menjadi manusia, menerima gelar yang sejalan dengan tujuan perjanjian lama. Tuhan ingin bersama kita. Allah menyertai kita, berarti Tuhan selalu ada di dekat kita. Tuhan selalu ada bersama kita, di tengah-tengah kita, di dalam diri kita itu sendiri. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 juga menerangkan bahwa Yesus menjawab mereka, runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun lamanya orang membangun bait Allah ini dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kamu mungkin sudah sering mendengar tentang ayat ini. Sekarang coba renungkan garis pemikiran yang kita ikuti. Apa itu bait suci dalam perjanjian lama dan apa itu bait suci ketika Yesus hidup di antara kita? Apakah ada bangunan yang bisa menampung kehadiran Tuhan yang lebih baik daripada Yesus di Nazaret? Ya, ini bait suci. Bait suci di dalam perjanjian lama itu tadi saya sudah sempat search adalah bangunan yang didirikan sebagai rumah Tuhan, ya, bangunan yang didirikan sebagai rumah Tuhan, tempat ibadah umat Yahudi dan tempat pertemuan Tuhan dengan umatnya. Nah, tapi bait suci ketika Yesus hidup di antara kita ya adalah tubuh kita itu sendiri. Jadi bukan dengan bangunan, tetapi tubuh kita itu sendiri. Kita adalah gereja, kita adalah bait suci. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19 berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Paulus berbicara setelah kenaikan Yesus ke surga. Ini mungkin membingungkan kita. Di mana bait suci sekarang? Di mana kehadiran Tuhan berdiam? Tidak masuk akal lagi untuk kembali ke sistem perjanjian lama. Yesus pun tidak bisa lagi disebut bait suci karena sekarang ia ada di surga. Ya, sahabatku ya, teman-temanku, hari ini bait suci itu adalah kamu ya. Bait suci itu adalah kita sendiri. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, kelemahan dan kekuatan kita, Tuhan ingin berdiam di dalam hati kita masing-masing. Karena itulah seluruh hidup kita harus mencerminkan martabat yang pantas sebagai tempat kediamannya, sebagai tempat kediaman Tuhan Yesus. Pelajaran yang dapat kita ambil di dalam pelajaran pada malam hari ini adalah Tuhan selalu mengambil inisiatif. Tuhan selalu mendekat kepada manusia melalui kemah suci. Yesus yang hidup di antara kita dan sekarang di dalam tubuh kita, tidak ada tempat yang lebih dekat bagi Tuhan untuk berada di sisimu. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27 bahwa dia tidak jauh dari kita. Bait suci tidak dapat menampung Tuhan. Batu-batu itu tidak dapat
mengurung Tuhan. Kehadirannya bukan di dalam gedung gereja, tetapi dalam gereja itu sendiri, yaitu orang-orang yang membentuknya. Tuhan itu dinamis, selalu berusaha menyelamatkan domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang hilang. Tuhan selalu hadir, selalu berada di sisi manusia. Untuk direnungkan, kita tahu bahwa sejak kedatangan Yesus, bangunan memiliki kegunaannya sendiri. Tetapi bait suci yang sejati adalah kita. Gereja seperti apa yang harus saya bangun agar dapat memenuhi tujuan Tuhan? Bagaimana saya dapat merangkul orang-orang di kota saat ini, baik di universitas, di tempat kerja, di sekolah kita, dengan cara yang sama seperti Tuhan merangkul saya? Tahukah kamu bahwa bagaimana kisah ini berakhir? Yesus kembali menjadi bait suci. Kehadiran Tuhan yang tak terbatas akan berdiam selamanya di antara kita. Nah, apa sih sifat dan tujuan gereja di dalam Alkitab? Gereja adalah sarana yang ditetapkan oleh Tuhan untuk keselamatan manusia. Gereja diorganisir untuk melayani dan misinya adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, apa makna kutipan ini bagi Anda? Apa peran gereja ya? Apakah peran gereja yang sebenarnya? Istilah Yunani untuk kata gereja umumnya berarti komunitas orang-orang yang berfokus keluar. Seringkali ketika kita memikirkan gereja, kita melakukannya secara abstrak. Kadang kita berpikir tentang gereja lokal, gedung, atau organisasi. Orang-orang sekuler melihat semua gambaran ini. Dari sudut pandang negatif, mereka melihat hierarki, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan sifat dingin. Ada juga yang berpikir bahwa kita tidak memperlakukan agama atau gereja karena kita bisa bertahan secara individu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja untuk memberikan mereka pandangan yang berbeda, pandangan tentang keselamatan, pelayanan, dan kabar baik? Ini pertanyaan ya untuk diri kita masing-masing. Nah, mari kita lakukan analisis mengenai gereja dengan mengikuti kerangka berikut. Yang pertama, apa itu gereja? Bagaimana gereja berfungsi? Dan yang terakhir, mengapa gereja ada? Ya, tujuan gereja itu ada tuh mengapa? Ya, lalu untuk jawaban yang pertama, apa itu gereja? Meskipun kita baru saja membahas ini, jika kamu bertanya kepada setiap anggota gereja tentang apa itu gereja, kamu akan terkejut melihat betapa banyak jawaban yang berbeda. Berikut beberapa contoh yang saya temui. Ini beberapa jawaban ya tentang gereja. Yang pertama itu ada bangunan fisik. Ya, pastinya ketika kita mendengar kata gereja atau menyebutkan kata gereja, yang pertama muncul di otak kita adalah bangunan fisik ya. Gereja Masehi Advent hari ke-7, Gereja Pinang Dalam, Gereja Danau Jempang, Gereja Immanuel, pasti bangunan fisiknya yang kita ingat. Lalu yang kedua ada denominasi atau doktrin dan ajaran gereja. Lalu institusi sebagai organisasi yang terdiri dari asosiasi, uni, divisi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah individu, di mana setiap orang membangun hubungan mereka sendiri dengan Tuhan. Mungkin kamu memiliki contoh lain, menurutmu apa itu gereja? Ya, menurut saya sudah semua ya di situ yang kita pikirkan pastinya. Di Eropa misalnya menganggap gereja sebagai sebuah bangunan yang menghadirkan beberapa masalah. Ribuan gedung gereja ditinggalkan dan dijual, dialihfungsikan untuk keperluan lain atau bahkan dihancurkan. Jika kita hanya berpikir tentang gereja sebagai bangunan fisik, maka jumlah gereja sekarang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Di dalam sebuah bangunan, orang-orang bisa berganti, tetapi bangunannya tetap ada. Bukankah itu aneh? Bayangkan sebuah gereja tanpa bangunan. Di atas dasar apa gereja itu dibangun? Jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa kita harus menghancurkan gedung gereja ya. Bangunan tetap sangat berguna dan diperlukan, tetapi gereja lebih dari sekadar bangunan. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita bahwa gereja adalah orang-orangnya. Gereja adalah kamu, gereja adalah saya, gereja adalah kita. Karena selama pandemi setiap orang berada di rumah masing-masing. Ya, tidak di dalam gereja. Kita bisa mengingat waktu tahun 2019 akhir, 2020, 2021 itu kita tidak bergereja ya. Kita di Zoom seperti ini, di rumah kita masing-masing. Dan ini yang dikatakan bahwa gereja itu adalah kita sendiri. Setiap orang berada di rumah masing-masing.
Tetapi gereja tetap berjuang untuk bersatu dan dalam beberapa kasus masih berusaha bertahan menghadapi berbagai rintangan ya. Salah satunya rintangan waktu itu kita tidak bisa bergereja, akhirnya kita bertahan menghadapi rintangan tersebut dengan cara ya Zoom seperti ini. Saat itu kita membuktikan bahwa gereja adalah orang-orangnya, kita semua, bukan bangunannya. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus ingat, gereja itu adalah orang-orangnya. Gereja itu adalah kita, bukan bangunannya. Gereja berfokus pada murid-murid, bukan sekadar program. Gereja bukan entitas abstrak. Gereja adalah tubuh yang hidup, komunitas orang-orang. Sebelum memulai langkah apapun, pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan adalah, mengapa sih gereja itu harus ada? Mari kita mulai perjalanan lain dalam Alkitab untuk menemukan tujuan umat Tuhan. Pentingnya diciptakan menurut gambarnya. Di dalam Keluaran 7 ayat 1, apa peran yang dimainkan Musa di dalam Firaun, di hadapan Firaun? Dan bagaimanakah dengan Harun? Secara Alkitabiah kita melihat contoh bagaimana umat Tuhan menjadi gambaran bagi mereka yang belum mengenalnya. Lalu dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua sampai 3, kita adalah surat perkenalan Tuhan bagi masyarakat. Kita adalah Alkitab yang dibaca oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Alkitab yang dibaca oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa artinya? Ya, jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu membaca kita, membaca sifat kita, membaca karakter kita. Ya, saudara-saudara harus ingat ini, kita adalah kitab. Alkitab yang dibaca oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tindakan kita adalah halaman yang mereka lihat sebelum mereka mulai mengenal Yesus. Ini selaras dengan apa yang kita diskusikan kemarin. Mereka harus melihat Yesus di dalam diri kita. Ya, ini yang dibilang tadi, kita harus memancarkan kepantasan gitu loh, kepantasan bahwa Tuhan Yesus itu tinggal di dalam tubuh kita agar orang-orang tuh bisa melihat kalau misalnya kita ini adalah umat-umat Tuhan. Dan Tuhan hidup di dalam kita melalui perbuatan kita, perkataan kita di luar sana. Lalu 1 Petrus 2 ayat 9, kita sangat familiar dengan teks ini dan maknanya. Kita semua tanpa memandang kondisi kita adalah imam-imam Tuhan. Mau kondisi kita tidak baik, mau kondisi kita sedang baik, kita adalah imam-imam Tuhan. Keluaran 19 ayat 6, mungkin teks ini kurang dikenal, tetapi mari kita analisis dan bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Perhatikan kesamaannya. Kita membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, namun Tuhan tidak sama sekali berubah. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, umat Tuhan disebut sebagai bangsa imam. Pada zaman kita, imam besar adalah Yesus. Kepadanya semua hal berpusat. Imam adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Perannya bukan sekedar mewakili manusia, tetapi lebih daripada itu. Mewakili keilahian Tuhan. Umat Tuhan adalah cerminan Allah. Kita adalah contoh dari manusia yang dipulihkan dalam gambarnya. Kita adalah satu tubuh yang bersatu dan hidup. 1 Korintus 12. Mengingat kembali kutipan, gereja adalah sarana yang ditetapkan Tuhan untuk keselamatan manusia. Gereja diorganisir untuk melayani. Dan misinya adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, jadi gereja adalah sarana keselamatan karena mengarahkan orang kepada Yesus. Berfokus kepada pelayanan. Dalam misi untuk memberitakan kabar baik, Yesus menawarkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Komunitas yang membawa kehadiran Tuhan yang mengubah kemanapun mereka pergi. Jadi apa itu gereja Tuhan? Saya serahkan jawaban itu kepada Anda dalam doa agar Tuhan menerangimu. Kabar baik harus relevan bagi setiap generasi karena Injil itu kekal. Nah, ini kembali lagi, masih ingat tentang kisah ibuku tadi ya, kisah misionaris tadi. Saat dia mendekat, saya kira akan menerima yang terburuk. Namun yang saya rasakan justru sebuah pelukan. Pelukan dari wanita setinggi 150 cm yang telah melahirkanku, yang dengan mudah bisa menjatuhkan jika dia mau. Sebuah pelukan yang kuat dan lama, disertai dengan air mata dan penderitaan. Tetapi yang terpenting, pelukan itu dipenuhi dengan cinta yang tak terbatas. Sahabatku, aku bisa mengatakan bahwa aku benar-benar
merasakan pelukan ibuku. Namun keadaanku yang jauh dari Tuhan yang begitu mengasihiku. Aku juga merasakan itu sebagai pelukan Tuhan. Dalam pelukan itu, aku merasakan Tuhan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Kamu sudah diampuni. Masuk ke dalam doa, ya, bisa dibaca masing-masing nanti di rumah. Nah, ini pertanyaan untuk didiskusikan. Ini diskusi atau enggak? Nggak usah ya, langsung saja masuk ke dalam kesimpulannya ya saudara-saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan, kembali ke materi kita yang tadi. Yang untuk direnungkan, umat Tuhan adalah cerminan Allah, kita adalah contoh dari manusia yang dipulihkan dalam gambarnya ya. Saya pernah dengar guru agama saya di sekolah berkata bahwa kita ini adalah gereja kecil ya. Tubuh kita ini, kita sendiri ini adalah gereja kecil. Di mana gereja kecil ini adalah cara Tuhan ya untuk menarik orang-orang yang lain. Karena umat Tuhan ya, kita ini adalah umat Tuhan yang adalah cerminan Allah. Jadi kita bisa menjadi cerminan Allah bagi orang lain. Orang lain itu dapat melihat bagaimana sih umat-umat Tuhan, bagaimana sih umat-umat Kristen di dalam diri kita. Jadi kita bisa menjadi gereja dimanapun saja kita berada ya, apalagi sebagai orang-orang muda. Saya tahu bahwa banyak sekali godaan yang dirasakan oleh orang-orang muda karena ya sekali lagi orang muda itu masih mencari jati dirinya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita itu adalah umat Tuhan. Kita itu adalah cerminan Allah yang harusnya kita mencerminkan sifat-sifat Allah ya. Di dalam buah-buah roh yang terdapat di dalam buah-buah roh ya, dalam kitab Galatia, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sifat-sifat itu, karakter-karakter Allah itu yang harus ada di dalam diri kita, agar orang-orang di sekitar kita bisa melihat, oh kayak gini ya, orang Kristen itu baik-baik, perkataannya bagus-bagus, suka membantu, perilakunya baik, sopan santunnya bagus, adabnya bagus. Seperti itu yang dilihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dari diri kita. Nah, jadi saya ingatkan lagi kepada teman-teman, kepada orang-orang muda yang ada di sini, untuk selalu menjadi cerminan diri Allah itu sendiri, untuk selalu menjadi cerminan Tuhan, karena kita adalah umat-umatnya. Kita adalah satu tubuh yang bersatu dan hidup, ya, untuk membawa, untuk mencari jiwa-jiwa yang lain, untuk mengabarkan Injil, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya nanti. Baik, terima kasih. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari JJ. Saat ini kita akan menutup pekan doa Global Youth Day kita dengan menyanyi lagu Sion. Tulisan nomor yang akan dipimpin oleh Pergilah dan kabarkan ke gunung di
Baik, sebagai doa tutup, kami meminta kesediaan Mem Royani untuk berdoa. Baiklah, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, berkat kasih-Mu yang malam hari ini keempat dalam acara pekan doa pemuda. Biarlah melalui acara ini Tuhan, Tuhan kiranya memberkati orang-orang muda kami dalam masa muda mereka. Biarlah orang muda ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Berkati juga yang sudah ambil hari ini, hanya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah tidak berlalu begitu saja, kami bisa pahami, kami mengerti, dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya orang dekat. Bapa di surga, kami berdoa kepada umat-umat Tuhan yang bisa hadir saat ini, berkati mereka, apapun alasan mereka, berkati, biarlah untuk pertemuan berikutnya Tuhan, mereka bersedia untuk ibadah depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sempurnakan doa kami. Karena kami berdoa, Yesus, amin. Demikian pekan doa Global Youth Day di hari yang keempat telah selesai. Kita serahkan kepada komunikasi jemaat. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Ya, kita berterima kasih untuk semua partisipan, baik Olsen sebagai MC, Saudari Jova, kemudian lagu pujian dan doa tutup ya, serta doa buka. Begitu juga dengan host ya, selalu standby. Dan sebagai informasi untuk kita, untuk ibadah kita besok malam, yang akan mengambil bagian adalah Saudari Esrin sebagai MC, kemudian doa bukanya oleh Saudari Gita, pembicaranya atau firman Tuhan oleh Saudari Putri Sandrina, lalu lagu pujian dari keluarga Bapak Calvin Manjila, dan doa tutupnya oleh Bapak Petrus Rundesi. Ya, selanjutnya untuk besok kita akan ibadah di gereja ya, sesuai dengan keputusan kita. Untuk hari Rabu dan hari Jumat kita ibadah di gereja. Oke, demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Selamat malam, Tuhan berkati. Mungkin ada tambahan, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk partisipan malam hari ini yang akan selalu memberikan hal-hal yang baik dalam Tuhan, iman, pengharapan kepada Tuhan dalam masa muda ya. Mungkin besok kita seperti jam biasa lah mungkin Mem ya, jam 19.30 tepatnya di gereja ya. Mungkin itu saja Mem untuk partisipan besok supaya lebih mempersiapkan diri. Kita besok sama dia di gereja. Host bakal dia
Oh, doa. Buka dulu deh. Udah. Baiklah, selamat malam. Sampai ketemu besok di gereja. Jam 19.30 di gereja ya. Mem Betty bisa diinformasikan kembali di jemaat. Nanti di informasi jemaat ya. Terima kasih. Bye Arlin. Selamat Terima malam. kasih JJ ya. Firman Bye-bye. Tuhan yang sudah disampaikan. Luar biasa. Iya Pak Pendeta, terima kasih. Iya. Bye-bye. Saya akhiri video kita. Oke, baiklah ya. Tutup aja ya. Selamat malam. Kita mimpi indah kita semua. Bye-bye.